Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai huruf kapital. Mengenai fungsi-fungsi huruf kapital. Huruf kapital apa sih? Huruf kapital adalah huruf besar. Bukan hurufnya ukurannya besar ya, tapi huruf yang besar. Baik, kita simak yuk penjelasan-penjelasan berikut. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu nih fungsi huruf kapital apa, tapi ternyata masih banyak loh fungsinya. Yuk. Yang pertama, jelas ya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Unsur apa sih, Kak? Unsur adalah kata-kata. Di sini ada dua kata, yaitu contohnya Bambang Pamungkas. Nah, itu unsurnya, ya kan? Unsur pertamanya Bambang, B-nya huruf kapital. Unsur keduanya Pamungkas, P-nya huruf kapital. Ada Jenderal Kancil, ini julukan Dewi Sartika. Itu juga menggunakan huruf kapital. Fungsi selanjutnya yaitu dipakai pada awal kalimat petikan langsung. Jadi ketika ada tanda petik, langsung setelah itu menggunakan huruf kapital. Di sini ada kata kapan dan di bawahnya ada kata dia. Setelah kata tanda petik harus huruf kapital. Oke, next. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Nama agama kayak Islam, Buddha, Kristen, Hindu, Katolik, Konghucu, itu menggunakan huruf kapital. Kitab sucinya juga. Kemudian di sini sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah ini nih, Allah. Kemudian di sini juga ada hambanya. Nyanya, huruf N-nya itu huruf kapital karena termasuk kata ganti untuk Tuhan. Selanjutnya di bawahnya ya Tuhan, itu huruf kapital. Bimbinglah hambamu. Mu itu termasuk ganti-ganti untuk Tuhan. Kemudian ada kata engkau. Engkau berarti juga kata ganti untuk Tuhan. Oke, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contohnya Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, Raden Ajeng Kartini, Asep Suryana Sarjana Pendidikan, Melisa Magister Hukum. Itu menggunakan kata atau menggunakan huruf kapital karena diikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Jadi ini sebagai sapaannya ya. Contohnya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan, terima kasih Kiai. Nah ini salah penulisan, harusnya huruf K-nya besar. Selamat pagi dokter, silahkan duduk Prof, mohon izin Jenderal. Itu kata sapaannya menggunakan huruf kapital. Next. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Anda Malik, Perdana Menteri Nehru, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Papua Barat. Next. Huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Diperhatikan baik-baik ya adik-adik. Di sini ada kata bahasa Indonesia. Kata bangsa Indonesia. Bangsanya berhuruf kecil, Indonesia yang berhuruf kapital. Kemudian suku Dani. Sukunya huruf kecil, Daninya huruf kapital. Bahasa Minang, bahasanya kecil, Minangnya kapital. Tapi ini jika terjadi di tengah kalimat. Jika di awal kalimat, maka sudah pasti bangsa, suku, dan bahasa menggunakan huruf kapital. Namun jika berada di tengah-tengah, penggunaan huruf kapitalnya benarnya seperti ini ya. Lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Seperti tadi, tahun, bulan, hari
itu tidak menggunakan huruf kapital, tapi namanya menggunakan huruf kapital. Seperti Hijriyah, Agustus, Jumat, Natal, Maulid, itu menggunakan huruf kapital. Tapi ini hanya penggunaan jika di tengah-tengah kalimat. Jika di awal kalimat tetap menggunakan huruf kapital. Next. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Jadi peristiwa sejarah, setiap unsur namanya menggunakan huruf kapital. Contohnya Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi P-nya besar, kemerdekaan K-nya besar, Indonesia I-nya besar. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi adalah nama wilayah atau suatu wilayah. Wilayah itu bisa kota, bisa kelurahan, bisa kecamatan, bisa juga negara, bisa juga pulau, bisa juga danau atau sungai atau selat dan sebagainya. Yang semuanya menunjukkan nama geografi. Namun jika ada spesies baik hewan dari tumbuhan yang berasal dari geografi atau suatu wilayah itu tidak menggunakan huruf kapital, kayak pisang Ambon. Pisang Ambon P-nya tetap kecil, A-nya juga tetap kecil karena itu bukan menunjukkan nama geografi, itu menunjukkan nama jenis. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas. Kata tugas itu diantaranya adalah di, ke, dari, yang, untuk, dan lain-lain. Ini ada contoh-contohnya. Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan di sini ada yang menggunakan kata-kata tugas. Silakan kita cek. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang tidak menggunakan huruf kalimat. Penggunaan bahasa Indonesia dalam juga tidak menggunakan huruf kapital. Pidato presiden dan atau tidak menggunakan huruf kapital. Wakil presiden serta tidak menggunakan huruf kapital. Pejabat lainnya. Lanjut, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas. Jika kita lihat ya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Kayaknya tidak huruf kapital. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Bahasa sama sastranya huruf kapital tapi dannya tidak. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Sinar Pembangunan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Ini contoh-contohnya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Jadi menunjuk hubungan kekeluargaan atau sebagai penyapaan. Contohnya gini, kapan bapak berangkat, itu bapaknya menggunakan huruf kapital. Hai kutu buku menggunakan huruf kapital. Bu, saya sudah membicarakan hal ini dengan bapak. Bu, itu menggunakan huruf kapital karena dia merupakan sapaan. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Saudaranya menggunakan huruf kapital karena itu adalah acuan. Siapa nama Anda? Anda menggunakan huruf kapital karena juga merupakan acuan. Setiap pagi beliau selalu berolahraga di sini. Beliau juga menggunakan huruf kapital. Baik, itulah fungsi-fungsi huruf kapital. Mungkin sudah banyak juga adik-adik yang mengetahuinya, cuman kita di sini hanya membahas, hanya mengulas dan mereview. Semoga kita bisa ingat kembali. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.